Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bilqis Zamzami Hasan, NIM 057. Di sini saya akan mereview jurnal hasil penelitian dari matkul toksikologi kelas 5B yang berjudulkan yaitu uji toksisitas akut nanoinsektisida tembakau dengan nama lain Nicotiana tabacum L terhadap mencit. Pendahuluannya yaitu penggunaan insektisida kimia perlu disubstitusi karena menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan menyebabkan resistensi pada vektor penyakit. Sebagai alternatif, tembakau atau Nicotiana tabacum dari familia Solanaceae telah teridentifikasi memiliki potensi sebagai insektisida alami. Tembakau mengandung senyawa aktif seperti alkaloid, terutama nikotin, saponin, dan flavonoid, di mana nikotin bertindak sebagai racun syaraf yang cepat dan memiliki fungsi sebagai racun kontak pada serangga hama. Potensi ini menjadikan ekstrak tembakau sebagai kandidat kuat untuk mengembangkan insektisida botani. Untuk meningkatkan efikasi dan daya bunuh, ekstrak tembakau diformulasikan menjadi nanoinsektisida dengan memanfaatkan nanoteknologi untuk memperkecil ukuran partikel. Nanopartikel tembakau ini ditujukan sebagai sarana pengendalian vektor, khususnya pada nyamuk Aedes aegypti. Meskipun efikasi terhadap serangga sudah diuji, langkah krusial berikutnya yaitu adalah memastikan tingkat keamanan bahan aktif ini terhadap mamalia. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui profil toksisitas akut dari nanoinsektisida tembakau atau Nicotiana tabacum melalui gejala klinis dan gambaran histopatologis organ seperti hati, ginjal, dan jantung. Yang kedua, mendapatkan nilai LD50 atau dosis kematian 50 nanoinsektisida tembakau terhadap mencit sebagai indikator keamanan produk. Manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, dapat menyediakan data toksikologi yang terstandarisasi berdasarkan OECD 423 untuk pengembangan insektisida alami berbasis nanoteknologi. Yang kedua, menjadi dasar penentuan dosis yang aman dan rekomendasi untuk penggunaan nanoinsektisida tembakau sebagai alternatif pengendalian vektor pada nyamuk Aedes aegypti. Yang ketiga, mendukung upaya kesehatan masyarakat dengan menyediakan produk pengendalian vektor yang lebih aman dan ramah lingkungan. Kemudian terdapat metodologi penelitian. Pada lokasi dan waktu, itu terjadi di Balai Desa Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit di Yogyakarta pada Maret 2021 hingga Desember 2021 dengan desain eksperimental murni. Kemudian terdapat sampel penelitian berupa bahan baku utamanya yaitu tembakau. Tembakau ini kemudian diolah melalui maserasi dengan etanol 70% dan disintesis lebih lanjut menjadi sediaan nanoinsektisida dengan mereaksikannya bersama dengan larutan AgNO3 dalam proses formulasi nanopartikel. Hewan uji yang digunakan yaitu berupa mencit betina dengan galur DDY atau Dead Clan Denkenyoken. Kriteria mencit itu yang digunakan adalah yang sehat, berumur sekitar 8-10 minggu dan memiliki berat badan antara 20-30 gram per ekor. Kemudian ada prosedur penelitiannya. Yang pertama itu dengan pemberian nanoinsektisida pada hewan uji mencit betina yang dilakukan 1 kali secara oral menggunakan sonde. Yang kedua, dilakukan pengamatan pada gejala toksik yang dilakukan pada jam ke-4 dan jam ke-24, diikuti dengan perhitungan kematian untuk menentukan nilai LD50 sesuai dengan prosedur bertahap. Yang ketiga, sebagai pelengkap itu dilakukan uji histopatologi menggunakan pengecatan HE atau hematoxylin eosin untuk memeriksa secara mikroskopis adanya kerusakan jaringan pada organ vital. Hasil penelitiannya yaitu pada tahap karakteristik nanoinsektisida, dia berada dalam rentang 26,9 hingga 89 nm dengan morfologi partikel berupa kristal round face yang mengandung unsur perak.
Yang kedua, pada uji toksisitas akut, nanoinsektisida tembakau terhadap mencit betina itu menghasilkan nilai LD50 sebesar 2.500 mg per kilogram BB, yang mengklasifikasikan produk ini ke dalam kategori sedikit toksik atau slightly toxic. Meskipun toksisitasnya rendah, pemberian sediaan secara oral itu menimbulkan gejala toksik pada mencit, termasuk penurunan aktivitas jantung, kejang-kejang, dan penurunan aktivitas gerak. Kemudian, pada uji pendahuluan dosis 2.500 mg per kilogram BB, itu ditemukan kematian pada satu hewan uji di tahap pertama dan satu kematian lagi pada tahap kedua. Hasil uji histopatologi itu menunjukkan adanya kidney injury atau kerusakan ginjal pada mencit perlakuan, dengan tingkat kerusakan yang teramati antara 10% hingga 25%, yang berupa itu nekrosis sel tubuler, vakuola sitoplasma, pendarahan, dan dilatasi tubuler. Jadi, kesimpulannya, hasil pengujian toksisitas akut nanoinsektisida tembakau terhadap mencit menggunakan metode OECD 423 menunjukkan nilai LD50 sebesar 2.500 mg per kilogram berat badan. Nilai ini mengindikasikan bahwa nanoinsektisida tembakau memiliki efek toksik rendah dan termasuk dalam kategori sedikit toksik atau slightly toxic, dan hasil uji histopatologi itu menunjukkan bahwa angka kerusakan ginjal atau kidney injury pada mencit perlakuan itu berada pada kisaran 10% hingga 25%. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.